Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pertemuan ke-6 pada bab 3, yaitu hari ini kita belajar mengenai luas juring istimewa. Nah, di dalamnya itu termasuk 3/4 lingkaran, setengah lingkaran, 1/4 lingkaran. Nah, kira-kira 3/4 lingkaran itu bentuknya seperti apa ya? Lebih jelasnya, mari kita simak video penjelasannya. Sebelum Ibu jelaskan mengenai luas juring istimewa, nah di sini kita belajar dulu apa saja bentuk-bentuk dari juring istimewa tersebut. Nah, kemarin itu kita sudah belajar mengenai keliling lingkaran dan luas lingkaran ya, tapi lingkarannya itu lingkaran penuh. Nah, gimana kalau misalnya lingkaran itu kita bagi-bagi? Contoh, di sini Ibu sudah ada satu lingkaran, kemudian Ibu bagi menjadi 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian lingkaran ini akan Ibu potong atau Ibu ambil satu bagian, misalnya bagian ini yang akan Ibu ambil. Contoh ini Ibu arsir ya, yang bagian ini Ibu arsir. Nah, kira-kira coba kalian bayangkan kalau yang bagian ini Ibu ambil, kira-kira lingkarannya itu bentuknya akan menjadi seperti apa? Nah, kita lihat ya. Nah, bentuknya akan berubah seperti ini. Ya, ini kalau misalnya satu bagian ini kita ambil, maka bentuk lingkarannya berubah menjadi seperti ini ya. Jadi, ini atau ini itu sama saja. Lingkaran ini kita sebut sebagai 3/4 lingkaran ya. Kalian harus ingat 3/4 lingkaran ini namanya ya. Nah, kalau ini tadi kan satu lingkaran penuh. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini namanya 3/4 lingkaran. Kalian ingat-ingat ya. Kalau bentuknya seperti ini atau seperti ini ya, itu namanya 3/4 lingkaran. Nah, kemudian untuk rumus luasnya, kemarin kalau untuk rumus luas satu lingkaran penuh, kalian masih ingat nggak? Rumus luasnya itu kan V dikali R ya, ini kalau lingkaran penuh. Tapi kalau 3/4 lingkaran, rumusnya menjadi, ini untuk rumus luasnya ya, rumus luasnya itu menjadi, depannya tinggal kalian tambahin 3/4. 3/4 dikali, ininya tetap Pi dikali R. Seperti ini. Jadi hanya menambahkan 3/4-nya saja. Yang Pi dikali R kali R-nya tetap. Nah, kemudian kalian kan masih ingat ya, untuk Pi-nya itu kan yang 22/7 atau yang 3,14. Kemudian simbol dari R itu adalah jari. Nah, kalau misalnya di 3/4 lingkaran ini, manakah yang jari-jarinya? Nih, kalian perhatikan. Ini titik yang di tengah ini kan titik pusat ya. Ini titik pusat. Berarti jari-jarinya itu yang mana? Nah, jari-jarinya itu yang ini, garis tengah. Garis setengah ini adalah jari-jari, ini R-nya. Kemudian yang garis ini pun dia yang dinamakan dengan jari-jari juga ya. Berarti ini jari-jari, ini pun jari-jari. Kalian masih ingat kan, jari-jari itu adalah garis yang setengah. Kalau diameter itu adalah garis yang lebih panjang ya, dari ujung ke ujung. Juring istimewa selanjutnya itu ketika misalnya di sini ada sebuah lingkaran lagi, kemudian di sini akan Ibu ambil dua bagian. Misalnya yang ini akan Ibu arsir, bagian ini satu, dan bagian ini juga Ibu ambil ya. Nah, kalau yang tadi kan yang diambil satu bagian. Kemudian yang kedua ini Ibu ambil dua bagian, satu, dua, ini Ibu ambil. Nah, kira-kira kalau misalnya ini Ibu ambil, berarti lingkarannya akan berubah menjadi apa ini? Setengah lingkaran. Bentuknya akan berubah seperti ini.
Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi, kalau bentuknya seperti ini atau ini, itu dinamakan dengan setengah lingkaran. Karena yang kita potongnya itu juga setengahnya ya. Berarti ini namanya setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Jadi kalau kalian ketemu dengan gambar seperti ini dinamakan dengan setengah lingkaran. Kalian ingat-ingat ya, kalau yang tadi itu 3/4 lingkaran. Nah, kalau bentuk seperti ini setengah lingkaran. Kemudian, luas setengah lingkarannya berarti menjadi, karena ini setengah, berarti di sini rumusnya setengah dikali V dikali R dikali R. Seperti yang tadi ya, hanya yang 1/2-nya aja yang dirubah, yang di depan ininya. Nah, kemudian kalau dari dalam setengah lingkaran, garis yang ini dari ujung sini sampai ujung ini itu dinamakan dengan apa? Jari-jari atau diameter kira-kira? Kalau yang dari ujung ke ujung. Betul banget. Jadi garis ini dinamakan dengan diameter ya. Karena dia garisnya lebih panjang dari ujung ke ujung. Begitupun ini juga, berarti dari garis yang ini sampai sini itu juga dinamakan dengan diameter ya, atau disimbolkan dengan huruf D. Kalian harus ingat ya. Jadi nanti ketika mencari jari-jari berarti tinggal kalian bagi dua. Nah, ini untuk bentuk setengah lingkaran. Selanjutnya, lingkaran ini akan ibu potong atau ibu ambil 3 bagian. Ini ibu arsir 1, 2, dan ini 3. Nah, ini ibu arsir 3 bagian. Maka kalau kalian perhatikan, gambar yang ini atau bentuk yang ini itu akan berubah menjadi apa ini namanya? Kalau diambil 3 bagian, berarti ini namanya 1/4 lingkaran. Kira-kira bentuknya seperti apa? Kita lihat ya. Ini dia bentuknya. Jadi kalau kalian menemukan bentuk seperti ini atau ini ya, yang cuma satu bagian aja, ini dinamakan dengan 1/4 lingkaran. 1/4 lingkaran. Nah, jadi dari yang tadi kan udah ada 3/4 lingkaran, kemudian yang ini ada setengah lingkaran, dan yang terakhir ada 1/4 lingkaran. Cuma satu bagian aja 1/4 lingkaran itu ya. Jadi untuk luasnya, untuk luas 1/4 lingkaran itu berarti depannya kan 1/4 ya. 1/4 tinggal dikali pi dikali R dikali R deh. Nah, gini, jadi yang membedakan sekali lagi itu hanya bagiannya aja. Kalau dia 1/4, oh berarti depannya 1/4 nih. Tapi kalau dia setengah lingkaran, berarti rumusnya depannya hanya 1/2 lingkaran. Yang pi kali R-nya itu tetap ya. Kemudian untuk 1/4 lingkaran ini, garis yang ini sampai sini yang hanya setengah itu apa tadi ibu bilang? Jari. Berarti ini dan ini juga disebut jari-jari. Begitupun juga dengan ini dan ini ya. Ini jari-jari. Garis ini juga jari-jari. Pokoknya kalau kalian menemukan garis yang hanya setengah aja, berarti itu jari-jari ya. Misalnya dari garis ini sampai sini itu 7 cm. Oh, berarti jari-jarinya 7 cm. Gitu deh. Lebih lanjut, lebih jelasnya lagi, kita lihat ke contoh soalnya. Contoh yang ke-1, di sini sudah ada gambar sebuah lingkaran. Kemudian di sini diketahui di sini ada 7 cm. Kira-kira ini garis ini 7 cm itu sebagai apa? Jari-jari ya. 7 cm itu jari-jari, kan garis ini adalah jari-jari karena dia garis yang setengahnya aja ya. Kemudian ibu tanya, kira-kira yang contoh ke-1 ini bentuk dari berapa lingkaran? Kalau yang bentuknya seperti ini, 3/4 lingkaran ya, kalian jangan lupa ya. Berarti kita mencari luasnya, luas 3/4 lingkaran, tinggal kita masukkan ke rumusnya yang tadi. Rumusnya itu kan apa tadi? 3/4
per 4 dikali pi dikali R ya. Nah, kita tinggal masukkan, berarti 3 per 4-nya tetap dikali, kita lihat karena di sini jari-jarinya 7, berarti dia kelipatan 7 atau bisa dibagi 7 ya. Berarti pi-nya kalian gunakan 22 per 7 dikali R-nya kita masukin jari-jari 7 dikali 7. Jangan lupa ya, di sini R-nya 2 kali. Nah, ini kan sudah dimasukin nih angka-angkanya. Sekarang tinggal kita hitung. Ini 7 dibagi 7 kan bisa ya. Berarti kalian coret aja 7 dibagi 7 kan sisa 1 semua nih. Selanjutnya di sini ada angka 4 di bawah. Kira-kira ada yang bisa dibagi dengan 4 nggak? Yang angka-angka di atas nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, ini kalian kalikan dulu. Yang angka-angka di atas itu kalian kalikan dulu. 3 dikali 22 itu kan 66. 66 kalian kalikan 7. Coba 66 dikali 7. 42 tambah 4 46. Nah, ini kan 462. Jangan lupa dibagi dengan 4 karena 4 ini belum kalian hitung ya. Dibagi dengan 4. Yuk kita bagi seperti biasa, buka kurung. 462 dibagi 4 dapat 1. Kemudian 6 dibagi 4 dapat 1 lagi. Sisanya 2. Yang 2 ini kita turunkan. 22 bagi 4 dapat 5 ya. 5 kali 4 20. Ini kan sisa 2. Dibagi 4 kan gak bisa. Berarti jangan lupa kalian komakan. Di sini tambah 0. 20 bagi 4 5 deh. 5 dikali 4 sudah pasti 20. Habis kan sisanya. Berarti ini hasilnya 115,5 cm. Jangan lupa pakai kuadrat ya, karena kita mencari luas. Yang di sini cm kuadrat itu hanya untuk luas aja ya. Jadi ini untuk pengerjaan yang nomor 1. Kalian perhatikan ya. Contoh yang kedua, di sini juga sudah ada gambar. Hitunglah luas 3 per 4 lingkaran di samping. Berarti ini gambarnya masih sama seperti contoh yang satu tadi ya. Ini gambar dari 3 per 4. Di sini sudah diketahui 20 cm ini adalah jari-jari. Berarti langsung saja kita mencari luas dari 3 per 4 lingkaran. Kita masukkan seperti yang tadi, rumusnya itu kan apa tadi? Pi dikali 3 per 4 dikali pi-nya langsung kita masukin ya. Karena di sini jari-jarinya 20 kan nggak bisa dibagi 7. Dia itu kan bukan kelipatan 7, berarti pi-nya kalian pakai yang 3,14 ya. Kalau dia kelipatan 7 berarti pakai 22 per 7. Kalau bukan kelipatan 7 berarti pakai 3,14 tuh. Kalian ingat ya. Dikali dengan jari-jarinya 20 dikali dengan 20. Sampai sini paham kan? Kenapa pakai 3,14? Jangan lupa ya itu ya. Sampai sini baru kita hitung. Di sini kan yang di bawah itu hanya angka 4. Berarti kalian cari angka-angka yang di atas yang bisa dibagi dengan 4. Ternyata di sini ada 20 dibagi 4 kan bisa ya. Hasilnya 5. Di sini kan sisanya udah habis 1. Berarti tinggal kalian kalikan yang angka di atasnya saja. 3 dikali 3,14. Yuk kita hitung. 314 dikali 3. 12, 1, 4, 9. 942. Kemudian kita komakan 2 angka di belakang koma ya, karena di sini 3,14 berarti di sini kan. Kemudian dikali 5 dikali 20. Kita lihat 5 dikali 20 berapa? 100 kan? Berarti 9,42 dikali dengan 100. Nih, ini gampang banget. 942 dikali 1.
itu kan tetap 942. Tambah nolnya 2. Tambah nolnya 2. Jangan lupa kalian komakan dua angka di belakang. 1, 2, berarti di sini komanya. Sehingga 0 yang ini boleh kita hapus karena dia berada di belakang koma. Jadi hasilnya cuma 942. 942. Satuannya jangan lupa sentimeter pangkat 2. Ini hasil dari contoh yang kedua. Gampang kan kalau kalian paham? Itu pasti gampang. Jadi jangan lupa rumusnya itu kalian perhatikan. Kalau dia 3/4 berarti di depannya 3/4. Kemudian kalau pi-nya itu bisa 22/7 atau 3,14. Contoh yang ketiga, di sini sudah ada gambar. Ini yang ditanyakan luas setengah lingkaran ya, karena di sini gambarnya itu bentuknya setengah lingkaran. Kemudian di sini sudah ada 20 cm. Kira-kira yang 20 cm itu sebagai apa? Tadi Ibu udah bilang kalau dari ujung ke ujung berarti dia sebagai diameternya itu 20 cm. Karena kita mencari luas itu hubungannya dengan jari-jari, berarti kita cari juga jari-jarinya berapa. Setengahnya dari 20. 20 bagi 2 berapa? 10 cm. Nah, kita udah dapat ya. Berarti langsung saja deh kita mencari luas setengah lingkaran. Nah, kita masukkan yuk. Setengah ya, karena ini setengah lingkaran berarti setengah dikali, kita lihat jari-jarinya itu 10. Ini kan nggak bisa dibagi 7, berarti pi-nya pakai 3,14 dikali jari-jari, kita masukkan 10 dikali 10. Selanjutnya di sini karena yang angka di bawahnya itu 2, kita lihat deh yang di atas ini ada nggak yang bisa dibagi dengan angka 2? Ternyata ada ya, 10 dibagi 2 bisa. Di sini 5, ini sisanya 1. Nah, sekarang tinggal kalian kalikan deh angka-angka yang di atas. 1 kali 3,14 dikali 5 dikali 10 ya. 3, ini 1 kali ini kan tetap, berarti 3,14 dikali 5. Yuk kita hitung 3,14 dikali 5. 5 kali 4, 20. 5 kali 1 tambah 2, 7. 5 kali 3, 15. Nah, ini dikali dengan 10. Berarti kan tinggal nambah nolnya 1 ya. Tambah nolnya 1 dari ini yang 10 ini. Kemudian jangan lupa kalian komakan dua angka dari belakang. 1, 2, berarti di sini komanya. Sehingga nolnya boleh kita coret ya. Jadi hasilnya itu 157 cm pangkat 2. Nah, seperti ini. Contoh yang keempat, di sini juga sudah ada gambarnya, Ibu buat. Kemudian yang ditanyakan luas 1/4 lingkaran atau 1/4 lingkaran ya. Kalian perhatikan baik-baik, berarti 1/4 lingkaran itu bentuknya seperti ini. Dan di sini sudah ada 7 cm, berarti 7 cm itu sebagai apa? Kalau yang diketahuinya garis yang setengah berarti jari-jari ya. Jari-jarinya 7 cm. Yuk kita mulai mencari luas 1/4 lingkaran. Itu rumusnya yang tadi ya, berarti kita masukkan angkanya. Karena ini 1/4 berarti 1/4 dikali, kita lihat jari-jarinya itu kan 7, berarti dia kelipatan 7. Pi-nya pakai yang 22/7 dikali 7 dikali 7, 2 kali ya jari-jarinya. Nah, kemudian yuk kita hitung 7 dibagi 7 kan bisa, berarti ini kita coret, sisa 1. Kemudian ada nggak yang bisa dibagi 4 kira-kira? Kalau nggak ada berarti nanti aja belakangan ya. Kita kalikan dulu yang di atas. 1 kali 22 itu 22. 22 dikali 7 itu 154 dibagi dengan 4. Jangan lupa karena 4 ini belum kita hitung ya. Kita langsung saja cari 154 dibagi 4. Coba di sini. 154 dibagi 4.
dapat berapa? 3 ya. Sini 12, sisanya 3, 4-nya turunkan. 3, 4 bagi 4 dapat 8. 8 kali 4 32. Ini sisanya 2. Ini kan 2 dibagi 4 nggak bisa, berarti di sini koma. Jangan lupa tambahkan 0. Jadi angka 20 dibagi 4, 5 deh. Ini 20, habis sisanya. Berarti hasilnya 38,5. 38,5 cm kuadrat. Nah, ini dia untuk hasil nomor 4 dan cara penyelesaiannya. Kalian perhatikan baik-baik ya, dari contoh 1, 2, 3, dan 4. Itu bentuknya beda-beda. Ada yang 3/4 lingkaran, ada yang setengah lingkaran, kemudian 1/4 lingkaran ya. Jadi tergantung dari bentuknya. Kalian harus paham dulu itu bentuknya itu berapa lingkaran, baru deh dimasukkan ke dalam rumus. Untuk tugasnya di sini terdiri dari 6 soal. Silahkan kalian gambar terlebih dahulu di buku matematika kalian ya, harus digambar supaya memudahkan kalian untuk menghafal juga. Nah, setelah itu kalian jawab dengan cara penyelesaiannya ya. Jadi jangan hanya jawabannya saja, seperti contoh-contoh yang Ibu sudah jelaskan tadi. Jangan lupa kalian berdoa sebelum mengerjakan. Selamat mengerjakan. Semoga materi Ibu hari ini dapat mudah dimengerti dan dipahami. Sekian penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.